Pull! Oh! Ya! Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Navies Padara dengan NPM 07382411 ingin presentasikan hasil tugas saya sebagai pengganti UAS tugas bahan galian industri ya teman-teman. Oke. Tugas yang saya ambil adalah dengan judul adalah pentingnya bahan galian industri bagi kehidupan sehari-hari, memahami peran vital sumber daya bumi. Topik ini penting karena tanpa kita sadari, hampir semua aktivitas manusia saat ini sangat bergantung pada bahan galian industri. Oke, apa itu bahan galian industri? Bahan galian industri sering dengan agak biasa karena bentuknya sederhana seperti pasir ataupun tanah liat. Padahal bahan-bahan ini yang menjadi dasar pembangunan dan kegiatan industri yang kita gunakan setiap hari. Ya. Bahan galian industri adalah bahan tambang yang tidak digunakan sebagai logam atau sumber energi, tetapi dimanfaatkan sebagai bahan baku atau bahan penunjang dalam industri, tentunya seperti pasir, batu kapur, kaolin, felspar, dan gipsumnya. Di sini mungkin ada definisi umumnya secara apa ya teman-teman, dan juga bahan klasifikasi umumnya dikelompokkan berdasarkan peraturan pemerintahan PP nomor 27 1980 dan Undang nomor 11 tahun 1967 strategis, non strategis, vital, non strategis, non vital, dan golongan C. Perbedaan dengan bahan galian energi yaitu bahan galian industri ini seperti untuk manufaktur dan konstruksi ya, tidak digunakan dalam bahan energi, bahan galian energi ya. Sedangkan bahan galian energi ini adalah untuk sumber tenaga seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Sekarang kita masuk ke jenis bahan galian industri utama, yaitu adalah bahan galian industri terdiri dari berbagai jenis tergantung kegunaannya. Ada yang digunakan ada yang digunakan untuk bahan bangunan, bahan keramik, bahan kaca, hingga bahan industri kimia. Setiap jenis punya fungsi yang berbeda-beda ya, seperti mineral logam, kelompok mineral dengan unsur logam utama krusial untuk industri modern ya, seperti EV dan panel surya, contohnya seperti besi, tembaga, aluminium, serta mineral logam tidak mengandung logam yang bersifat isolator lunak digunakan dalam industri ringan, kimia, dan konstruksi, batu gamping, pasir, dan tanah liat. Adapun juga batuan industri yang ini batuan yang bernilai ekonomis dimanfaatkan langsung di berbagai sektor industri seperti konstruksi dan energi. Ya, adapun beberapa contoh di sini yang dapat kita lihat yaitu batuan industri yaitu granit, marmer, ya, dan batu gamping, pasir, dan tanah liat ya. Ini batuan yang bukan non logam. Oke. Peran dalam sektor konstruksi. Selanjutnya kita masuk dalam peran dalam sektor konstruksi dan infrastruktur. Pondasi material konstruksi ya, bahan galian ini bisa jadi untuk pondasi material konstruksi. Bahan galian dan material infrastruktur adalah elemen vital yang membentuk dasar setiap proyek konstruksi dan gedung hingga jalan raya. Contohnya bahan utamanya adalah pasir dan batu gamping, bentoid dan kaolin, baja, dan beton struktural ya. Mungkin ada beberapa contoh gambarnya di sini ya teman-teman yang bisa kita lihat di sini ya, aplikasi dalam pembangunannya itu ya. Material ini menunjukkan berbagai bentuk infrastruktur yang menopang kehidupan modern ya, bangunan rumah, struktur fondasi, dan estetika, jalan, jembatan, dan transportasi, bendungan, dan sistem irigasi. Selanjutnya itu konstruksi para industri manufaktur dan teknologi ya, elektronik dan perangkat komunikasi. Industri ini membutuhkan bahan galian seperti pasir kuarsa dan komponen
semikonduktor dan felspar untuk keramik teknis, otomotif dan alat berat. Bahan galian seperti bentoid, dolomit, dan batu gamping esensial dalam proses pengecoran logam serta produksi baja dan komponen. Produksi kaca, keramik, dan semen. Sektor ini sangat bergantung pada bahan gali industri seperti pasir kuarsa, kaolin, felspar, batu gamping, dan gipsum. Bahan baku kimia dan pupuk. Fosfat adalah bahan utama pupuk, dolomit, varsit, dan zeolit untuk menjadi bahan baku penting untuk berbagai produk kimia. Dampak bahan galian pada kehidupan modernnya. Seperti kita tahu bahwa dampak bahan galian pada kehidupan modern yaitu adanya teknologi dan inovasi ya. Bahan galian C adalah fondasi konstruksi, infrastruktur, dan industri, mendorong inovasi material dan kemajuan teknologi serta dampaknya terhadap kehidupan modern yaitu lapangan kerja dan ekonomi ya. Penambangan galian C menyerap tenaga kerja lokal dan meningkatkan pendapatan menjadi pilar ekonomi pentingnya. Kenyamanan dan kualitas hidup. Kualitas material bangunan menentukan ketahanan, keamanan, dan estetika infrastruktur untuk meningkatkan kualitas hidup ya. Jadi kalau bahan galian industrinya nyaman atau ketahanannya bagus dan keamanannya serta keestetikannya infrastruktur itu akan meningkatkan kualitas hidup ya. Energi dan sumber daya. Galian C termasuk sumber daya mineral esensial untuk pembangunan urban menjadi dasar vital fasilitas modern. Tantangan berkelanjutan dalam industri ya, berkelanjutan industri pertambangannya. Tantangan utama untuk industri pertambangan adalah industri pertambangan menghadapi berbagai tantangan kompleks dan fluktuasi harga komoditas sehingga biaya operasional dan kebutuhan dekarbonisasi ya. Untuk dampak lingkungannya itulah dampak lingkungan penambangannya adalah penambangan menyebabkan pengenapan material, merusak ekosistem, dan berdampak negatif pada masyarakat sekitar. Perubahan lingkungan signifikan terjadi akibat kegiatan intensif ya, pengelolaan limbah dan reklamasi. Upaya meliputi rehabilitas lahan, pasca tambang, dan pengawasan lingkungan, dan pelibatan masyarakat lokal untuk meminimalkan dampak inovasi teknologi ramah lingkungan. Pengembangan teknologi baru mengurangi jejak karbon dan meningkat efisiensi sumber daya dan mendukung praktik penambangan berkelanjutan. Kedua, kebijakan regulasi pemerintah. Regulasi baru dan dokumen data geologi akurat menjadi dasar penetapan serta pengelolaan pertambangan yang berkelanjutan. Tujuannya adalah eksplorasi dan konversi sumber daya, konversi dan memastikan pemanfaatan optimal berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, mencegah potensi bahan galian tersia-siakan. Oke, saya kesimpulan dan rekomendasi ya. Fondasi kehidupan modern ya, sebenarnya adalah berperan penting dalam ekonomi dan memenuhi kebutuhan sehari-hari manusia, mendukung inovasi dan kemajuan peradaban modern. Misalnya pengelolaan berkelanjutan, mengoptimalkan pemanfaatan dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian ekosistem. Peran aktif masyarakat itu adalah mendorong partisipasi dalam upaya perlindungan sumber daya alam, mengimplementasikan pola hidup ramah lingkungan dan bertanggung jawab. Misalnya adalah teknologi bertanggung jawab, penyebaran AI dan IoT untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi risiko ya, memastikan transportasi dan pemantauan untuk praktik yang bertanggung jawab ya. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Mungkin lebih dari kurangnya saya mohon maaf apabila ada salah kata dan juga salah pemaparan atau salah kata dan juga adanya kekurangan dari presentasi ini. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.